Hai, saya Dr. David dari Klinik Sinar Medik. Ada pertanyaan lagi. Dok, kenapa saat saya bangun tidur, saya hidungnya tersumbat, bersin-bersin? Apakah ini pilek biasa atau berbahaya? Mari kita bahas bersama ya, karena ini mengganggu aktivitas saat mau bekerja ataupun belajar. Pilek alergi dalam dunia medis disebut rinitis alergi. Pilek alergi muncul jika penderitanya terpapar suatu alergen, yaitu zat pemicu alergi seperti debu, bulu hewan, cuaca dingin, serbuk bunga, rumput, jamur, bahkan kecoa pun bisa menjadi faktor resiko alergi. Nah, saat kita menghirup pemicu alergi, sistem kekebalan tubuh kita menganggap benda berbahaya, sehingga reaksi ini akan menimbulkan alergi. Seperti gejalanya nih ya, bersin, hidung berair, tersumbat, mata merah, tenggorokan gatal, sakit kepala, badan merah-merah, biduran, bentol. Dan yang punya asma bisa menyebabkan asmanya semakin berat. Rinitis alergi dapat terjadi pada semua golongan umur, terutama pada anak-anak dan dewasa, namun berkurang dengan bertambahnya usia. Faktor keturunan berpengaruh terhadap rinitis alergi, sedangkan jenis kelamin, golongan ras, etnis tidak pengaruh ya terhadap rinitis alergi. Pilek infeksi dalam dunia medis disebut dengan rinitis akut atau nasofaringitis, rhinofaringitis, koryza akut atau selesma. Merupakan penyakit yang menular disebabkan virus atau bakteri pada sistem pernapasan atas, terutama menyerang hidung, tenggorokan, sinus, pita suara. Gejala muncul 2-5 hari setelah terpapar atau terinfeksi virus atau bakteri tersebut. Gejalanya sama, bersin, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, tapi disertai demam. Dan nanti sekret ingus atau dahatnya berwarna putih, kuning, hijau, dan agak mengental kelamaan. Jadi perbedaannya adalah antara pilek alergi dan pilek infeksi. Pertama, pilek alergi biasanya tidak demam dan pilek infeksi disertai demam. Kedua, pilek alergi sekresi ingusnya bening, sedangkan pilek infeksi kelamaan akan mengental, putih, kuning, atau hijau. Ketiga, pilek alergi langsung muncul apabila penderitanya terpapar suatu zat alergi. Dan pilek infeksi dia munculnya beberapa hari, seperti tadi 3-5 hari bila terinfeksi virus, bakteri, atau tertular dari orang lain. Keempat, pilek alergi biasanya bersin lebih sering, sedangkan pilek infeksi bersin jarang ataupun tidak ada. Jadi kemungkinan terbesar adalah hidung tersumbat dan bersin-bersin saat bangun tidur saat pagi hari karena pilek alergi atau rinitis alergi. Karena biasa cuaca dingin, dan bagaimana cara mengatasinya dan komplikasi apa saja yang bisa terjadi. Mari kita bahas. Untuk mengatasi agar tidak terjadi pilek alergi, saat keluar rumah pakai masker agar terhindar dari penyerbukan bunga, debu, polusi yang dapat menyebabkan pilek. Kurangi kelembapan ruangan dengan membangun ventilasi atau jendela yang baik di dalam rumah. Hindari mengeringkan pakaian di dalam ruangan. Bersihkan rumah sebaiknya dilakukan saat penderita alergi tidak sedang berada di dalam rumah. Dibutuhkan sekitar 2 jam sehingga debu tidak lagi berterbangan setelah proses bersih-bersih dilakukan. Bersihkan spray serta sarung bantal, guling sesering mungkin, dan cuci menggunakan air hangat. Tempat tidur menjadi salah satu tempat favorit tungau karena banyak kulit mati yang terlepas saat kita tidur. Jaga kebersihan selimut, bantal, dan kasur. Bersihkan debu secara menyeluruh di seluruh ruangan. Disapu lalu dipel ya. Hindari bermain dan mengelus bulu hewan selagi berada di ruangan tertutup, karena bulu hewan salah satu pemicu alergi. Hindari perokok aktif dan pasif, serta hindari berdiam terlalu lama di ruangan berdebu. Hindari penggunaan karpet berbulu, terutama dalam kamar.
Pastikan tidak ada perabotan atau bagian rumah yang ditumbuhi jamur atau menjadi sarang kecoa. Sahabat Sinar Medik dapat memasang hygrometer untuk mengukur kelembapan udara. Bisa tahu berapa kadar kelembapan udara dalam rumah dan bisa menjaganya di bawah 50%. Pilek alergi memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Rajin-rajin ya bersih ruangan karena dapat menurunkan kumatnya pilek alergi. Rinitis alergi yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Pertama, penurunan kualitas hidup. Beberapa penderita rinitis alergi yang parah sampai perlu absen untuk sekolah ataupun dari pekerjaannya. Kedua, perburukan gejala asma bagi penderita pilek alergi yang menderita asma juga. Ketiga, tersumbatnya sinus dalam jangka panjang karena pilek alergi dapat meningkatkan kerentanan terkena sinusitis. Keempat, infeksi telinga tengah atau otitis media, terutama pada anak-anak. 5. Kurang bisa tidur. Pada rinitis alergi yang parah membuat Anda tidak bisa tidur sehingga kurangnya istirahat. Untuk mendiagnosa rinitis alergi, biasanya dokter melakukan anamnesa atau wawancara, lalu pemeriksaan fisik, dan melakukan tes alergi bisa melalui darah ataupun langsung tes kulitnya. Menurut WHO, allergic rhinitis and its impact on asthma, alergi dibagi dua, yaitu rinitis alergi yang ringan. Bila seseorang tidak ditemukan gangguan seperti gangguan harian, gangguan bekerja, gangguan belajar, gangguan berolahraga, dan gangguan tidur. Kedua, rinitis alergi sedang berat, yaitu terdapat satu atau lebih gejala gangguan sehari-hari seperti gangguan belajar, bekerja, olahraga, ataupun gangguan tidur. Pengobatan rinitis alergi yang baik adalah menghindari zat yang menyebabkan rinitis alergi. Jadi harus diketahui dulu nih apa yang membuat alergi Anda muncul, karena setiap orang mempunyai faktor alergi yang beda-beda. Jika rinitisnya masih ringan, Anda bisa membeli obat di toko, supermarket, ataupun warung yang dijual bebas. Tapi jika gejalanya sedang sampai berat, harus ke dokter ya, agar tepat dosis dan tepat obat. Sahabat Sinar Medik, agar terhindar dari pilek alergi yang menyebabkan hidung tersumbat dan bersin saat bangun tidur di pagi hari, selalu hidup bersih ya, dan jauhi faktor alerginya agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini atau WA Klinik Sinar Medik. Terima kasih. Dadah.